Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa amma dhanantu akhwatuha fa innaha tansibul mubtada' wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa ra'aitu Amran syakhisan wa ma asbaha dzalika. Berkata Musannif Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu taala, adapun dhanantu dan saudaranya maka dia menasabkan mubtada dan khabar karena keduanya adalah maf'ul baginya. Jadi kalau kana adalah fi'il naqis yang dan saudaranya, kemudian inna dan saudaranya adalah huruf semuanya. Nah, kalau dhanna dan saudaranya adalah kumpulan fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, jadi kalau dhanna dan saudaranya kumpulan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Apa saja? Yang pertama dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, 'alimtu. Ini semuanya maknanya enggak jauh-jauh dari makna menyangka, mengira gitu. Dhanantu menyangka, hasibtu mengira, khiltu membayangkan, ya za'amtu mengira, ra'aitu berpendapat, alimtu mengetahui, wajadtu mendapati, ittakhadtu mengambil, ja'altu menjadikan, sami'tu mendengar. Taqulu kamu katakan, dhanantu ya saya sangka Zaidan muntaliqan, Zaid pergi. Wa ra'aitu Amran syakhisan, saya melihat Amr hadir. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupai demikian. Qala syarih wafaqallahu ta'ala, dzakara al-musannif rahimahullahu fi hadhihi al-jumlati القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكمهما معا فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني. Berkata pensyarah kitab ini yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, Musannif rahimahullah telah menyebutkan pada kalimat ini pembagian yang ketiga dari faktor-faktor yang masuk atas mubtada khabar yang merubah hukumnya secara bersama-sama. Ya. Maka keduanya keluar dari rafa ya, menjadi nasab. Artinya mubtada dan khabar yang asalnya sama-sama marfu, kalau ada dhanantu dan saudaranya menjadi mansub kedua-duanya dan dinamakan mubtada sebagai maf'ul awal dan dinamakan khabar sebagai maf'ul tsani, ya. Jadi kenapa dua-duanya dinasabkan? Karena keduanya menjadi maf'ul bih, ya, maf'ul bih awal dan maf'ul bih ats-tsani. Nah, wala madkhala laha fil marfu'ati lakinnal musannifa dzakaraha istitradan. Ini sebenarnya kita bilang typo, harus lihat mimi ya. Jadi lakinnal musannifa dzakaraha istitradan li tatmimil awamil ad-dakhilati al-mubtada al-khabari. Dan tidak ada ya jalan masuk bagi yang dirafa'kan. Artinya kalau kana sama inna kan salah satunya marfu, sementara yang lainnya mansub. Ya, tapi kalau dhanna enggak ada yang marfu satupun, dua-duanya masuk. Akan tapi musannif menyebutkannya begitu saja ya untuk menyempurnakan amil yang masuk atas mubtada dan khabar. Wa qawluhu tansibul mubtada wal khabara ahsanu min nadhiraihil mutaqaddimina. Dan perkataan beliau menasabkan mubtada dan khabar ini lebih baik dibandingkan dengan dua pembahasan yang sebelumnya. Fa inna hadha huwa amaluhuma haqiqatan. Karena sesungguhnya ini adalah amalnya yang hakikat, ya hakikatnya yang seperti ini. Jadi menurut beliau harusnya Ibnu Ajuram ini konsisten gitu. Ketika kana pun harusnya tansibul mubtada'a. Ya. Kemudian ketika kana tarfa'ul mubtada'a, ketika inna harusnya tansibul mubtada'a. Ya. Jadi tidak langsung mengatakan tarfa'ul isma, tapi tarfa'ul mubtada'a supaya menjadi jelas bahwa yang dirupakan awalnya adalah mubtada'. Begitupun ketika inna lebih cocok dikatakan tansibul mubtada, seperti itu maksud dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Nah, fa innahu fi ma salafa qala fil awwali tarfa'ul isma wa qala fis tsani tansibul isma.
Karena sungguhnya Ibnu Ajuram ya pada pembahasan sebelumnya berkata pada ungkapan yang pertama kana itu merupakan isim, dan berkata pada pembahasan yang kedua inna itu menasabkan isim. Wa hiya fil haqiqati fil awali turfa'ul mubtada'u ini harusnya tarfa'ul mubtada' ya. Wa hiya fil haqiqati fil awali tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa fisani tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Dan dia pada hakikatnya pada yang pertama harusnya, jadi menurut Ibnu Ajuram harusnya menurut As-Salusaimi Ibnu Ajuram itu harusnya mengatakannya tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha, merafa'kan mubtada' lalu dinamakan dengan isimnya. Kemudian ketika membahas hina harusnya menasabkan mubtada dan dinamakan isimnya ya. Wa huna tansibul mubtada'a wa yusamma maf'ulan awalan wa tansibul khabara wa yusamma maf'ulan saniyan ya. Dan di sini pun ya yang lebih utama kalau Ibnu Ajuramnya mengatakan menasabkan mubtada dan dinamakan dengan maf'ul awal, kemudian menasabkan khabar dinamakan dengan maf'ul sani ya. Nah, wa akhwatu dhanna ala ma dzakarahu al-musannifu tis'un wa bi dhammiha ilayhinna fa'idatuhunna 'ashrun walladhi 'alayhi aksarun nuhati anna sami'a yata'adda ila maf'ulin wahidin mutlaqan wa huwa asahhu fala yakun min akhwati dhanna. Dan saudaranya dhanna itu atas apa yang disebutkan oleh musannif ada 9, dan dengan menambahkan dhanna jumlahnya jadi 10. Akan tetapi yang dipegang oleh kebanyakan ahli nahwu bahwasanya fi'il sami'a itu termasuk fi'il yang hanya butuh kepada satu maf'ul saja secara mutlak, dan dia adalah pendapat yang paling utama, maka tidak termasuk dari ya saudaranya dhanna ya. Jadi memang yang paling kuat bahwa sami'a itu bukanlah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul ya, maka sami'a bukan temannya dhanna. Dan ini banyak dibahas oleh para pensyarah kitab Jurmiyah ya. Jadi mulai dari kemarin Asy-Syarh, Al-Muyassar, Al-Mumti, itu semuanya mengatakan bahwasanya sami'a itu bukan temannya dhanna. Nah, wa tusamma hadhihi al-af'alu af'alul qulubi taghliban falaysa kulluha fi'lun qalbiyyun fattaqatu wa ja'altu laysa min af'alil qulubi bal huma min af'alit tafsiri wal intiqali. Dan dinamakan fi'il-fi'il ini dengan af'alul qulub. Jadi dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ini dinamakan dengan af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang maknanya perasaan, karena kan artinya mengira, merasa, yang mengetahui, meyakini dan seterusnya. Tapi penamaan ini adalah tagliban ya, penamaan secara umum aja, tidak secara rinci. Karena enggak semuanya fi'il qalbi. Seperti itakhatu dan ja'altu, keduanya bukan af'alul qulub. Ya, akan tapi keduanya adalah fi'il tasyir wal intiqal. Jadi itakhatu dan ja'altu itu kan artinya merubah. Tasyir itu kan merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Intiqal itu artinya berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, nah. Fatasmiyatuha af'alul qulubi ay bi tibaril aksari minha annaha af'alun qalbiyatun. Annaha af'alun qalbiyatun. Maka penamaan af'alul qulub itu dengan melihat kebanyakannya memang adalah af'alul qulub, meskipun enggak semuanya. Wal muradu bi ra'aitu huna ra'aitu al-qalbiyatu la ra'aitu al-basariyatu. Dan yang maksud dengan ra'aitu di sini adalah ra'aitu yang maknanya adalah qalbiyah, perasaan, bukan ra'aitu yang maknanya melihat. Jadi ra'aitu yang temannya dhanna bukan ra'aitu yang maknanya saya melihat. Jadi kalau misalnya kita katakan ra'aitu aliyan, saya melihat Ali, nah ini ra'aitu maknanya basariyah, melihat. Kalau ra'aitu yang maknanya melihat, dia nggak butuh dua maf'ul bih, hanya butuh satu. Ya buktinya kalau kita ngomong ra'aitu aliyan, sempurna kalimatnya. Ya, saya melihat Ali. Jadi ra'aitu yang dimaksud di sini adalah ra'aitu yang maknanya qalbiyah. Artinya ra'aitu di sini artinya saya berpandangan gitu ya. Misalnya kita mengatakan ra'aitu aliyan mahirat. Saya berpendapat atau saya berpandangan bahwa Ali itu pintar. Nah, jadi ra'aitu yang temannya dhanna hanya ra'aitu yang maknanya qalbiyah, berpendapat ya, bukan yang maknanya melihat. Nah, wal farqu bainahuma anna ra'aitul qalbiyatu wal farqu bainahuma anna ra'aitu al-qalbiyata muta'allaquha basiratul qalbi wa anna ra'aitu al-basariyata muta'allaquha basarul aini.
Walladhi yansibu maf'ulaini wal awwalu duna tsani. Dan perbedaan antara keduanya bahwasanya ra'aitu yang maknanya qalbiyah ya kaitannya adalah dengan penglihatan hati ya, berpendapat ya. Sementara ra'aitu yang basariyah kaitannya adalah penglihatan yang bersifat dengan mata. Dan yang menasabkan maf'ul adalah yang pertama, yaitu ra'aitu yang maknanya qalbiyah, berpendapat ya atau berpandangan. Bukan yang kedua. Karena kalau yang kedua saya melihat hanya butuh satu maf'ul bih. Wa masal musannifu li'amaliha bimisalaini, dan musannif mengambil contoh untuk amal dari dhanna itu dengan dua contoh. Ahaduhuma dhanantu Zaidan muntaliqan fa Zaidan maf'ulun awwalun mansubun wa alamatun nasbil fathatu wa qa'iman maf'ulun sanin mansubun wa alamatun nasbil fathatu. Jadi contoh yang pertama adalah dhanantu Zaidan muntaliqan, saya mengira Zaid itu pergi. Maka Zaidan maf'ul awal mansub, tanda nasabnya fathah, dan qa'iman pun maf'ul tsani mansub, tanda nasabnya fathah. Wa kana taqdirul jumlati qablu Zaidun qa'imun. Wa murakkibatun min mubtada'in wa khabarin, summa dakhala 'alaiha hadzal 'amili fa hawwala ila an-nasbi fi tarafil jumlati. Ini keliru ini. Harusnya wa kana taqdirul jumlati qablu Zaidun muntaliqun gitu ya. Zaidun muntaliqun. Jadi asalnya itu adalah Zaidun muntalikun. Ya, Zaidun muntalikun ini kan disusun dari mubtada dan khabar. Kemudian masuk kepadanya amil ini dhanantu. Maka ia merubah ya menjadi nasab pada dua sisi kalimatnya. Artinya Zaidan mansub, muntalikunnya pun jadi mansub. Ini typo nih bukan Zaidun qaimun, tapi Zaidun muntalikun. Wal akharu ra'aitu amran syakhisan fa amran maf'ulun awwalun mansubun wa alamatun nasbil fathatu wa syakhisan maf'ulun sanin mansubun wa alamatun nasbil fathatu. Dan contoh yang lainnya, saya melihat amr itu ada, maka amr adalah maf'ul awal mansub tanda nasabnya fathah, syakhisan pun maf'ul sani mansub tanda nasabnya fathah. Wa bil hadha istakmalna al marfu'atil asliyati sittati wa yal fa'ilu wa naibul fa'ili wal mubtada wal khabaru wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Dengan pembahasan ini karena inna dhanna sempurna sudah ya pembahasan tentang isim yang dirafahkan yang asli yang ada 6, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, isim kana dan saudaranya, khabar inna dan saudaranya. Kenapa ini dikatakan al-marfu' al-asli ya? Karena memang ini dari sononya udah marfu. Karena yang ketujuh adalah at-tawabi. Tawabi itu kan enggak murni marfu. Tawabi itu kan marfu'nya karena dia ngikutin yang marfu gitu. Jadi dari 7 isim yang rafa, 6 diantaranya asli, yang ketujuh mengikuti. Nah, wa zadal musannif 'alaiha fadlatan laysat minal babi hiya hukmul mubtada wal khabari idza dakhalat 'alaihi dhanna wa akhawatuha ya. Dan menambahkan musannif kepadanya satu pembahasan tambahan yang sebenarnya bukan termasuk bab yang dirafakan, yaitu hukum mubtada dan khabar apabila ya dimasuki dhanna dan saudaranya. Jadi ibaratnya kalau kana sama inna dia bolehlah dimasukin ke dalam pembahasan isim marfu'at, karena kana dan inna masih ada marfu'atnya, seperti kalau kana isimnya marfu, kalau inna khabarnya marfu. Tapi kalau dhanna kan sebenarnya nggak ada pembahasannya, maksudnya dhanna ini dulunya mansub, tapi berhubung ini lagi bahas amil nawasikh, maka sekalian dibahas dhanna. Itu maksud dari ucapan beliau ya. Jadi saya ulangi ya karena beliau nggak ngasih contoh. Jadi dari dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu ya, itu semuanya adalah af'alul qulub yang maknanya nggak jauh-jauh dari menyangka, mengira gitu ya. Dan ini nggak mesti harus dhanantu ya. Terkadang pemula, apakah harus saya? Ya enggak. Misalnya dhanantu Zaidan muntaliqan, ganti aja jadi fa'il. Dhanna Aliyun Zaidan muntaliqan, kan boleh ya. Jadi nggak mesti harus dhanantu gitu ya. Ya dhananna ya boleh. Pokoknya yang penting dhanna. Ya misalnya dhanna Aliyun Zaidan muntaliqan. Ali menyangka bahwa Zaid itu pergi ya. Kemudian ya kalau dhanantu, hasibtu, khiltu, wazamtu, ra'aitu, alimtu, itu kan artinya ya kalau enggak ngira, nyangka, berpendapat. Tapi kalau wajadtu itu mendapati ya. Wajadtu mendapati ya. Misalnya wajadtu Zaidan
jalisan ya amamal baiti. Saya mendapati Zaid duduk di depan rumah ya. Jadi kalau wajadtu mendapati. Kemudian kalau ittakhadtu mengambil. Misalnya ittakhadtu Aisyata ya zaujati. Ya, saya mengambil Aisyah sebagai istriku gitu misalnya. Ja'altu menjadikan, ya misalnya saya menjadikan saya menjadikan tepung menjadi roti gitu ya. Ja'altu daqiqa khubzan ya. Saya menjadikan tepung ya menjadi roti gitu ya. Adapun sami itu tadi sudah dibahas bahwa sami itu ini bukan termasuk temannya dhanna menurut pendapat yang paling sahih. Ya demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.